Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Ashifa Yuniar dengan NIM 314023000039. Di sini, saya akan menjelaskan konsep sistem informasi akuntansi mengenai expenditure cycle perusahaan saya, yaitu Bochans atau Bolu Cantik. Menurut Howard S. Taylor, sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan formulir, catatan, prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengolah data usaha suatu entitas ekonomi dengan tujuan menghasilkan umpan balik untuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen dalam rangka mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan, seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga pemerintah yang menilai kinerja perusahaan. Expenditure cycle adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Ada 3 kegiatan di dalam expenditure cycle. Yang pertama yaitu memesan barang, persediaan, maupun jasa. Yang kedua yaitu menerima dan menyimpan barang, persediaan, dan jasa. Dan yang ketiga adalah membayar untuk barang, persediaan, dan juga jasa. Untuk pemisahan fungsi di dalam pengendalian internal Bochans terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama SDM, yang kedua transaksi, yang ketiga otorisasi, dan yang keempat ada pembandingan. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku. Yang pertama ada fungsi produksi, yaitu bertanggung jawab atas aktivitas yang berhubungan dengan jenis, jumlah, dan kapan bahan tersebut akan diperlukan dalam proses produksi. Yang kedua ada fungsi gudang, yaitu bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian bahan baku sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Kemudian ketiga ada fungsi pembelian, yaitu bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Fungsi penerimaan barang, yaitu bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Kemudian ada fungsi akuntansi, yang bertanggung jawab atas pencatatan yang berhubungan dengan transaksi persediaan bahan baku dan fungsi pencatat utang. Dalam sistem akuntansi, pembelian fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Sedangkan fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register kas keluar. Kemudian pemisahan fungsi pada sistem pembelian bahan baku. Yang pertama di bagian gudang, yaitu membuat daftar permintaan bahan baku berdasarkan permintaan bagian produksi dan menerima produk dari supplier. Kemudian ada bagian produksi, yaitu melakukan proses produksi dan apabila bahan baku yang diperlukan habis, menghubungi bagian gudang agar dibuatkan daftar bahan baku yang akan dibeli. Supplier, yaitu menerima dokumen purchase order dari bagian pembelian serta menyediakan barang sesuai dokumen purchase order. Kemudian ada bagian pembelian, yaitu menerima daftar permintaan bahan baku dari bagian gudang lalu melakukan purchase order. Bagian akuntansi, yaitu membuat jurnal dan laporan keuangan dari transaksi yang telah dilakukan. Kemudian ada bagian keuangan, yaitu menerima dan mencocokkan dokumen purchase order dari bagian pembelian dengan invoice dari supplier. Apabila cocok, bagian keuangan melakukan transfer kepada supplier. Kemudian kita masuk ke sumber daya manusia. Yang pertama ada manajer umum, yaitu bertanggung jawab atas berlangsungnya segala aktivitas perusahaan meliputi memimpin, mengatur, membimbing, dan mengarahkan organisasi perusahaan. Kegiatan ini menghasilkan produk-produk berkualitas dengan jaminan sistem mutu yang selalu terjaga dan dilaksanakan secara konsisten. Yang kedua ada manajer pabrik, yaitu bertugas serta bertanggung jawab dalam mengatur serta mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi serta mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya proses produksi. Yang ketiga ada manajer keuangan yang bertugas serta bertanggung
jawab merencanakan, menyiapkan budget, dan rencana AOP untuk menentukan tujuan yang harus dicapai. Yang keempat ada manajer personalia, yaitu mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, serta mengendalikan aktivitas kepersonaliaan yang mencakup korelasi industrial, administrasi kepegawaian, keamanan, kehumasan, dan pelayanan umum untuk mendukung proses pencapaian tujuan Blue Chance baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima ada manajer pemasaran yang bertanggung jawab mengkoordinir distribusi produk ke wilayah pemasaran, melakukan tugas penjualan dan permintaan produk, menyiapkan rencana penjualan dan permintaan produk, merencanakan dan membuat rancangan promosi, serta menghasilkan rencana penjualan dan permintaan produk. Yang keenam ada purchasing office, yaitu bertugas untuk memutuskan dan memelihara prosedur pembelian, untuk mengendalikan aktivitas pembelian, mengesahkan dokumen pembelian sebelum dokumen dikirim ke pemasok, serta memilih dan mengevaluasi pemasok dan supplier yang sudah ditetapkan. Otorisasi dalam pemesanan atau pembelian bahan baku di perusahaan Blue Chance, otorisasi dilakukan oleh bagian pembelian atau manajer pembelian. Apabila daftar permintaan barang sudah sesuai dengan purchase order, maka akan dibuat surat jalan yang diotorisasi dan diberikan kepada supplier. Sedangkan jika terdapat kesalahan, dokumen purchase order dikembalikan kepada supplier. Kemudian untuk transaksi, dalam pemesanan atau pembelian bahan baku Blue Chance, transaksi dilakukan setelah adanya otorisasi oleh bagian pembelian dan pencocokan dokumen purchase order. Bagian keuangan akan melakukan transfer kepada supplier setelah barang yang diterima sesuai dengan dokumen purchase order. Narasi pembelian bahan baku. Yang pertama, bagian gudang membuat daftar permintaan bahan baku berdasarkan permintaan bagian produksi. Yang kedua, dokumen daftar permintaan diserahkan ke bagian pembelian untuk selanjutnya dilakukan proses purchase order. Kemudian, dokumen purchase order diserahkan kepada supplier, sedangkan dokumen purchase order yang lain diserahkan ke bagian gudang. Kemudian barang dari supplier diterima oleh bagian gudang yang kemudian dilakukan proses pencocokan berdasarkan purchase order oleh bagian gudang. Saat pencocokan, bila barang tidak sesuai dengan purchase order maka akan dikembalikan ke supplier. Apabila barang cocok, akan dibuat surat jalan yang kemudian diotorisasi untuk diberikan ke supplier. Ketika cocok, bagian gudang juga akan melakukan proses pengupdatean PPIC atau Production Planning and Inventory Control yang kemudian disimpan oleh bagian pembelian. Kemudian, ketika cocok, dokumen purchase order juga diberikan kepada bagian keuangan untuk dicocokkan dengan invoice yang dikirim oleh supplier. Apabila tidak cocok, maka bagian keuangan akan menghubungi dan meminta supplier melakukan pembetulan. Apabila cocok, dokumen purchase order akan disimpan oleh bagian keuangan dan akan dilakukan transfer berdasarkan invoice. Kemudian, setelah transfer, bagian keuangan akan menyimpan invoice dan dari bukti transfer akan dibuat jurnal yang kemudian akan disimpan.